Di tanggal 9 Januari 1982, Lin hilang secara misterius dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Hai, assalamualaikum, kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga buat kalian dimanapun kalian berada sekarang. Terima kasih udah klik dan juga mampir ke channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan kasus tentang hilangnya seorang wanita bernama Lynette Dawson, di mana di part sebelumnya Chris Dawson, suami dari Lynn ini, menggugat cerai Lynette Dawson meskipun Lynette Dawson saat itu belum bisa ditemukan. Chris Dawson merasa Lynn memang sengaja pergi meninggalkan dia dan kedua anaknya, karena itulah dia memutuskan untuk menggugat cerai istrinya ini. Tapi sebelum kita lanjut ke kasusnya, di sini aku minta dukungan teman-teman buat subscribe ke channel ini biar aku tuh makin semangat kasih kalian kasus-kasus yang lebih seru lagi. So, langsung aja kita ke kasusnya. Akhirnya pada tahun 1983, Chris Dawson resmi bercerai dengan Lynette Dawson. Dan setahun kemudian, di tahun 1984 itulah akhirnya Chris Dawson resmi menikahi perempuan pujaannya yaitu Joan Curtis. Dan sampai di sini keluarga dari Lynette Dawson ini masih terus melakukan pencarian, menemukan keadilan untuk Lynette Dawson. Meskipun akhirnya mereka ini tidak menemukan titik terang sama sekali. Tapi mereka tidak pernah menyerah dan mereka terus memperjuangkan keadilan untuk Lynette Dawson. 6 tahun sudah berlalu dari pernikahannya, Joan dan juga Chris ini akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Tapi di tanggal 17 Mei 1990, Joan menggugat cerai Chris Dawson. Joan menganggap Chris Dawson ini hanya menjadikan dia sebagai pemuasnya aja. Joan juga mengeluh kalau selama ini Chris sering berlaku kasar kepadanya. Karena itulah dia memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Kepada pihak kepolisian, Joan menjelaskan tentang sikap kasar suaminya selama mereka menjalani pernikahan. Bahkan tanpa sengaja, Joan mengatakan Chris sebelumnya pernah bilang kalau mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi dengan Lynn. Meskipun saat itu Joan tidak ngerti sama sekali apa maksud perkataan dari Chris Dawson. Tapi berbekal dari penjelasan dari Joan itulah akhirnya kepolisian melakukan investigasi ulang tentang kasus hilangnya Lynette Dawson ini. Chris mulai diinterogasi pihak kepolisian tentang kasus hilangnya Lynette Dawson pada tahun 1982. Bahkan kepolisian juga menggeledah tempat tinggal Chris Dawson. Yang kemudian pihak kepolisian ini menemukan ada kardigan bekas yang sudah terpotong di tempat tinggal mereka itu. Tapi sayangnya, polisi juga menganggap kardigan itu belum cukup membuktikan keterlibatan Chris Dawson atas hilangnya Lynette Dawson pada tahun 1982. Meski begitu, keluarga dari Lynette Sim atau Lynn ini tidak menyerah sama sekali. Mereka terus melakukan upaya-upaya untuk menemukan keberadaan Lynn atau setidaknya menemukan sedikitnya petunjuk aja tentang hilangnya Lynn pada tahun 1982. Bahkan di tahun 2003, mereka sempat menawarkan sejumlah uang untuk siapapun yang bisa memberikan sedikit aja petunjuk tentang hilangnya Lynn, maka mereka akan mendapatkan uang itu. Tapi sayangnya, sudah bertahun-tahun berlalu pun tidak ada satupun petunjuk yang mereka dapatkan tentang hilangnya Lynn di tahun 1982. Sampai akhirnya di tahun 2018 ada seorang wartawan bernama Hadley Thomas. Hadley Thomas yang merasa banyak banget kejanggalan dari kasus ini pun mulai menggali dan mencari informasi tentang Lynn melalui keluarga dan orang-orang terdekatnya. Hadley Thomas mewawancarai keluarga, teman, sahabat Joan, mantan istri dari Chris Dawson, bahkan polisi-polisi senior yang sebelumnya terlibat dalam investigasi kasus Lynn pada tahun 1982 pun tidak luput dari wawancaranya. Hasil dari wawancara itulah kemudian dirangkum dalam sebuah podcast yang berjudul The Teacher's Pet. Di dalam podcast itu, Thomas menjelaskan tentang masalah rumah tangga yang Chris Dawson dan juga Lynette Dawson alami. Bahkan Thomas juga menjelaskan kalau sebelum kejadian, Lynn ini sempat mendatangi konseling untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dia dengan Chris. Podcast ini akhirnya dirilis pada tahun 2018 dan berhasil di-download lebih dari 60 juta pengunduh.
Kasus ini mampu menarik perhatian banyak orang karena mereka merasa kasus ini tuh banyak banget kejanggalan. Mereka menyayangkan kenapa setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, kepolisian belum juga bisa mengungkap pelaku di balik hilangnya Lin pada tahun 1982. Hingga akhirnya, beberapa bulan setelah podcast itu dirilis, Chris Dawson ini ditahan pihak kepolisian. Tapi meskipun sudah ditahan, Chris Dawson ini belum bisa diadili. Karena pada saat itu, kasus ini lagi rame-ramenya jadi perbincangan. Semua mata seolah-olah tertuju pada kasus ini. Pengacara dari Chris Dawson ini meminta pihak pengadilan untuk menunda sidang karena dikhawatirkan hakim nantinya tidak bisa bersikap adil. Karena dari hasil podcast itu dan pandangan semua orang tentang kasus ini memang menyudutkan Chris Dawson. Karena itulah dia meminta untuk menunda sidang sampai kasus ini sudah mulai reda. Meskipun sidang ini terus ditunda karena dianggap kurangnya bukti langsung, tapi nyatanya Humphrey Thomas mampu mengumpulkan bukti-bukti tidak langsung seperti kebohongan-kebohongan yang Chris lakukan. Di mana sebelumnya Chris pernah menjelaskan Lin ini pergi atas kemauan dia sendiri. Karena hari di mana Lin ini hilang adalah hari di mana harusnya Lin ini dalam keadaan emosi yang baik. Ingat kan kalian sebelumnya Lin pernah telepon ibunya mengatakan kalau mereka Lin dan juga Chris ini udah selesai mendatangi kantor konseling, dan saat itu juga Lin bilang kalau Chris sudah mulai berubah. Harusnya kan saat itu kondisi Lin dalam keadaan baik-baik aja dong. Tidak mungkin dalam keadaan emosi yang baik itu Lin meninggalkan keluarganya. Ditambah lagi, kalau memang Lin sengaja meninggalkan Chris Dawson dengan kedua anaknya seperti yang Chris jelaskan, harusnya Lin ini pergi membawa uang ataupun ATM atau bahkan pakaian untuk dia pakai. Tapi di sini Lin benar-benar pergi tidak membawa apapun. Bahkan sejak Lin hilang sampai dengan saat ini, tidak ada satu tiket perjalanan yang dipesan atas nama Lynette Dawson. Bahkan polisi juga menemukan kalau nomor telepon yang sebelumnya pernah menghubungi Chris Dawson itu terbukti adalah nomor palsu. Itu membuktikan kalau kesaksian Chris Dawson selama ini adalah sebuah kebohongan. Berbekal dari bukti-bukti tidak langsung itulah, pada tanggal 11 November 2022, Chris Dawson terbukti bersalah dan divonis hukuman seumur hidup tanpa keringanan hukuman. Dan sejak saat itu pula lah pencarian keluarga Lin selama 40 tahun ini berakhir. Meskipun Chris Dawson sudah ditangkap, keluarga tetap berharap Lin ini bisa pulang dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Mereka berharap mereka bisa menguburkan Lin di kuburan keluarga mereka, kumpul bareng ibunya Lin yang saat itu juga sudah meninggal. Dan itulah akhir dari kasusnya Lynette Dawson, seorang wanita yang hilang 40 tahun lalu. Kalau kalian suka, boleh banget buat like, atau kalian juga boleh komen, buat kasih aku saran, next tuh bisa bawain video apa lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.